Bunda, apa kabar? Sehat? Baik. Kelihatannya gimana? Wow. Mau pamer leher nih, pamer badan. Ini lagi bener-bener nggak mandi ya, jadi kamera wartawan banget nah. Oke, Bun, ini kan sukses ya. Apa ya? Beatrix ya? Bariatrik. Bariatrik, sorry. Menurut kamu sukses nggak? Enggak. Menurut kamu sukses nggak aku? Oh, sukses justru. Nah, ini pertama apa sih Bun yang bikin supaya aku harus motivasi, harus terlihat lebih cantik dan segala macamnya? Aku sebenarnya nggak pengen terlihat ya, kalau cantik bonus ya. Siapa sih yang nggak pengen wanita terlihat cantik? Cuma lebih ke sehat sih menurut aku. Menurut aku lebih ke sehat dan paling penting bisa sama keluarga, karena nggak munafik badan gendut dikelilingin penyakit, ya nggak. Kalau cantik sekarang ya alhamdulillah. Oke, Bun, yang pada akhirnya memutuskan untuk bariatrik itu apa sih Bun? Maksudnya lagi loh, tahu gak sih efeknya seperti apa? Dan yang Bunda rasain sekarang tuh kayak gimana sih gitu? Yang sekarang rasain sebenarnya udah 3 hari gue nggak makan nih, baru makan. Jadi emang ada di mana kayak gara-gara salah makan kemarin, salah makan gorengan, terus badan udah nggak terima, akhirnya gue terus-terusan buat makan. Padahal cuma setengah biji ya kemarin ya, setengah biji. Akhirnya efeknya 3 hari sakit nggak makan. Ini baru gue makan lagi ketemu kalian. Nggak makan itu karena efek dari bariatrik sendiri atau memang ya itu pada akhirnya kok jadi nggak pengen? Karena si tubuh kita itu ngefilter makanan sehat. Nah kayak kemarin aku tuh makan gorengan yang akhirnya ya kayak gini, tumbang lah, sakit lah sudah. Itu memang sudah, maksudnya loh, memang sudah terkonsep memang kalau bariatrik itu memang harus makanan sehat, asupan gizi yang bagus ke dalam tubuh. Betul. Otomatis itu. Otomatis. Jadi kalau misalkan kita pengen ngidamnya si A tapi badannya tuh nolak, ya udah lu muntah di tempat. Kalau boleh tahu sendiri Bun, kemarin berat badannya berapa sih, dan sekarang semenjak diet itu berapa gitu? Potong lambung berarti. Pas waktu ada di fase terbesar itu hampir 180 kilo. Terus pas bariatrik 148. Sekarang 79, bahkan 77. Kelihatan kan sekarang punya leher, ya kan? Punya tulang-tulangan sabun. Ini kalian pas aja nih, aku emang lagi street style, bukan lagi look entrepreneur ya. Tapi tetap harus diimbangin dengan olahraga gak sih? Gini, bariatrik itu kan biar orang tahu bahwa itu potong lambung ya. Ya. Berarti kan otomatis ada yang dibatasi itu asupan. Makan juga jadi kurang, gampang kenyang. Seperti itu gak sih? Iyalah otomatis, karena kan aku jenisnya bariatrik yang di atasnya Teh Meli. Teh Meli itu Teh Meli bypass, aku Sadi. Sadi itu Teh Meli dipotong 30% lambung doang, just lambung. Aku itu lambung plus usus silip ya. Iya. Nah, disisain 15%. Usus kan orang-orang gede, orang-orang obesitas morbid kayak aku kan udah lebar tuh. Udah gitu ususnya dipotong, disisain 15%, di streplos kayak sedotan boba. Apa sih yang memberanikan diri akhirnya melakukan proses itu? Karena udah gak bisa jalan. Mau ngapain? Orang gendut minum obat tuh sampai kapan? Mau obat diet tuh sampai kapan? Yang ada ginjal. Konsisten apa? Konsisten olahraga, bawa berat badan aja udah susah nih. Ya nggak tahu ya, kalau misalkan gadis-gadis kalau Eka kan udah banyak pikiran nih, kerjaan, rumah tangga dan lain-lain gitu. Satu support keluarga itu seperti apa saat memutuskan untuk oke gue pengen bariatrik nih? Seperti apa? Awalnya susah karena kan namanya potong ya, udah jelas mindset suami aku dipotong. Nanti kamu gini. Awalnya ya ditolak sama suami, cuma suami cek gitu kan, terus kan ke dokter Peter sendiri, ya udah akhirnya udah oke, ini buat kesehatan kamu, karena kan ini bukan surgery yang emang kayak oh iya ngilangin sedot lemak gitu, enggak, bukan sedot lemak, ini tuh bener-bener operasi kesehatan. Jadi kayak lambung kita tuh kayak bayi lagi, yang bayi baru lahir ibaratnya gitu, kayak makan terlalu kurang punya aja langsung harus disendawain dulu gitu. Menghabiskan cost berapa tuh Bun? Kalau aku waktu itu 260 ya, sama pelengketan usus jadi 300 juta. Macam-macam sih, kalau yang bypass di bawah itu ada yang slip, ada yang balon, tapi nggak semua bisa kayak aku. Karena kenapa? Yang cuma obesitas morbid yang di atas 100 kilo gitu. Karena aku divonis umur aku lebih pendek nek, makanya sedih nggak tuh. Jadi bukan pengen cantik, kalau sekarang tampil aku cantik apa enggak?
cantik. Nggak cantik ya Yang udah dimaksud alhamdulillah ya. dengan- Yang dimaksud dengan usianya dibatasi itu maksudnya dikasih Jadi usia aku tuh katanya lebih cepat dibandingin orang biasa, 10 tahun lebih cepat. karena obesitas itu sendiri. Ya orang nggak bisa jalan, udah semua penyakit numpuk atau gimana? Oke, Untuk sekarang pertama kan gini, suami saat, dia- saat udah operasi bariatrik, makan dijaga, otomatis gampang capek gak sih? Dan itu harus olahraga. Enggak sih, malah lebih lincah sekarang. Ya Lip ya. Jadi sebenarnya kita itu ngambil dia tuh jadi gini, dia itu bener-bener ngabisin lemak dari badan kita. Itu. Nah, sebenarnya asupannya kekontrol juga karena yang sehat yang masuk. Banyak Oke, efek nggak sih? Bunda. Yang udah dirasain. Pernah dibandingin juga sama Teh Meli, katanya Iya. kamu lebih sukses, Teh Meli gagal tuh gimana tuh? Enggak sih. Ya namanya netizen pasti kita yang namanya di dunia maya pasti ada aja ya. Ya udahlah gitu dijadi banding-bandingan ya. Cuman kan beda case-nya Teh Meli sama case-nya aku berbeda. Case-nya Teh Meli dulu starting di 87 kilo. Aku starting di 140 sekian gitu. Bahkan kalau misalkan kayak ya tetap namanya ya netizen, Teh Meli waktu gendut dihina, aku juga sama waktu gede dihina. Sekarang pun lagi OTW sehat, OTW kurus, ada perubahan tetap dihina. Wah ya sama aja lah ya. Yang penting gimana kita untuk nikapin mulut netizen. Yang negatif-negatif gak usah lah masuk, dikasih ruang 1 detik pun untuk merusak mental kita. Yang penting gimana caranya kita menjadi berkat untuk orang lain. Yang namanya makhluk hidup, selama hidup tetap aja ada netizen. Jadinya selalu benar ya. Iya. Awalnya kan suami melarang, terus setelah melihat hasilnya ini seperti apa? Kak? Ketakutan deh, ke pasar dikit doang bunda kemana? Ya kan Lip? Lebih itu ya, posesif ya. Suami lebih posesif mungkin ya, dan suami lebih kayak kok aku naik berat badan, kok aku gini, malah dia yang sekarang kayak gue nggak boleh nih Lip gitu. Malah gue merasakan gue yang dimarah-marahin. Oke, Bun kan udah 70 sekian sekarang ya. Mau sampai target berapa? Sebenarnya dia sendiri bakal ngontrol. Jadi ketika memang lemaknya sudah benar-benar habis ya udah gitu loh. Gitu. Jadi yang paling penting sekarang aku nggak boleh turun terlalu cepat karena sadi itu bahaya. Bisa nanti ke imun ya, apa sih? Ya kan, apa sih yang kayak anoreksia kayak gitulah ya. Iya, makan muntah Makanya olahraga pun nggak boleh. Olahraga tuh cuma seminggu tuh boleh berapa jam gitu ya. Itu udah akumulasi ya. Jadi sehari itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Dan kalau bariatrik itu ini gak sih Bu tetap ada nafsu makan gak sih? Nafsu makan ada, tapi tubuh kita nolak. Gitu. Nafsu ada, namanya dikasih hidup ya kan. Nafsu makan, nafsu kaya, nafsu cantik, nafsu apa gitu. Kak, mungkin yang dirasain efeknya yang baik dan yang buruk itu apa sih? Efeknya yang baik sekarang aku sehat, terhindar dari asam lambung, paling penting vertigo dan lain-lain. Terus sekarang lebih banyak waktu buat anak. Kalau waktu itu kan kayak nemenin anak gak bisa karena keterbatasan tubuh ya. Itu sih. Sekarang lebih ke situ aja, dan ya sekarang kerjaan aku lebih happy lah karena nggak ada vertigo di otak aku. Oke. Mas, terakhir dari saya Bu ya, terakhir dari saya gini. Kasih bukan nasihat juga tapi lebih baik tips lah bahwa kurus itu gemuk itu tidak selamanya sehat dan segala macam. Kalau bisa jaga badan. Saya jaga badan. Termasuk Anda. Semua ini. Yes. Kalau bilang dulu beauty big is beauty ya, memang cantik itu lahir dari beberapa aspek, betul, tidak hanya mengenai fisik, tapi percayalah kesehatan itu paling penting. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kayak nggak gue gendut cantik, ya emang cantik karena lahirnya cantik dari beberapa aspek, tapi sangat disayangkan kesehatan. Sejatinya orang gendut itu ya lebih sedikit umurnya dibandingin orang yang memang sehat. Iya dong, penyakit apa aja datang, gue sendiri yang ngerasain. Gue mau ngomong pahit, iya gue bukan Tuhan, tapi sejatinya gue yang ngerasain. Dan buat kalian, please ya, warga Indonesia, warga 62, jangan pernah ngebully orang gendut. Karena dia bawa berat badan aja tuh berat, apalagi dia bawa beban hidup dan mental. Yang paling dijaga itu adalah mentalnya. Jadi stop bully buat siapapun, kurus, tinggi, gendut,
mau langsing, please Indonesia ya lebih smart lagi, maju Indonesia untuk tidak membuli lagi. Santai.